Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita jumpa juga hari ini di dalam firman Tuhan dalam renungan harian Embun Pagi. Pada hari ini kita akan dijamah oleh firman Tuhan melalui Ibrani 7 ayat 24. Dalam firman Tuhan hari ini dituliskan dalam bahasa Angkola demikian, tapi anggo Yesus mangolu dosa lolona jadi nada pindah betu halak nasing jabatan nyai. Dan dalam bahasa Indonesia dikatakan, tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan hari ini menjamah hati kita tentang memahami tentang jabatan imam di dalam Keyahudian. Dalam bahasa Ibrani, imam diambil dari kata kolen, dan dalam bahasa Yunani disebut dengan hiereus, artinya kudus. Bagi orang Ibrani ataupun orang Yahudi, jabatan imam merupakan jabatan yang diturunkan dari orang tua sampai kepada keturunan-keturunannya. Jabatan pertama sebagai imam adalah Harun, yang dilanjutkan kepada anaknya Eliezer, dan berlanjut selanjutnya demikian. Bagi orang Yahudi ataupun agama Yahudi, jabatan imam merupakan jabatan yang menjadi dilaksanakan dalam sarana ibadah dan penyembahan. Karena di dalam Keyahudian, apabila seorang imam bertugas, dia adalah mau menghadap kepada Allah, menggantikan daripada umat yang membawa persembahan pengampunan dosa. Oleh karena itu, pada pesta-pesta pengampunan atau pesta penyucian, para imam akan menerima persembahan-persembahan dari seluruh umat, dan dia akan masuk ke ruang maha kudus di dalam bait suci dan mempersembahkan persembahan itu kepada Allah. Dan ketika dia datang, maka berkatnya akan dia berkati kepada seluruh umat yang sudah memberikan persembahannya. Dengan demikian, jabatan imam merupakan jabatan penting bagi agama Yahudi. Oleh karena itu, di dalam firman Tuhan pada saat ini terkhusus kepada pasal 7 mau diingatkan tentang jabatan imam itu, di mana jabatan imam dari keturunan kepada keturunan namun akan berakhir juga, di mana Harun meninggal dan anaknya juga meninggal sampai kepada keturunannya. Oleh karena itu, ketika dikatakan demikian, yang mau dikatakan oleh firman Tuhan, jabatan imam itu terbatas ketika diwariskan kepada manusia. Namun bagi Yesus, oleh karena Yesus hidup untuk selama-lamanya, jabatan imam yang dimilikinya adalah untuk selama-lamanya. Artinya Yesus itu merupakan persembahan, dan juga yang membawa persembahan itu kepada Allah, yang menggantikan kurban di dalam hari raya kurban itu, yang menggantikan kurban yang datang daripada umat, yaitu tubuhnya sendiri. Namun ketika Yesus mengorbankan dirinya, ternyata dia bangkit dan hidup kembali. Dan ketika dia mengorbankan diri, maka dosa manusia diselamatkan, dan dia menjadi perantara antara manusia dengan Allah, dan dialah Allah itu sendiri. Oleh karena itu, di dalam firman Tuhan pada saat ini dikatakan, Yesus hidup untuk selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Ketika Yesus hidup untuk selama-lamanya, maka penghapusan dosa datang dari Yesus, dan Yesus membawakan dosa yang dimiliki oleh manusia itu kepada Allah, sehingga manusia dihapuskan dosa-dosanya. Dengan pemahaman yang demikian, yang mau dikatakan juga bahwa Yesus itu adalah imamat yang sampai selama-lamanya, yang tidak akan berakhir. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketika dikatakan Yesus adalah imamat yang tidak berakhir jabatannya, artinya keselamatan bagi kehidupan kita sudah ada di dalam Yesus. Dan ketika kita memohon pengampunan dosa dan datang kepada imam, yaitu Yesus itu sendiri yang akan menghapuskan dosa kita. Dan ketika kita datang untuk mempersembahkan hidup kita, maka datang kepada Yesus yang merupakan mempersembahkan kehidupannya sendiri, maka kita akan mendapat kelepasan dan kesehatan,
kebebasan di dalam keberdosaan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketika dikatakan dalam firman Tuhan pada saat ini bahwa Yesus adalah imam yang menjadi perantara kehidupan kita di dalam ibadah kita, dan keimaman Yesus tidak akan berakhir untuk selama-lamanya, maka ada jaminan dalam hati kita bahwa bersama Yesus segala ibadah, segala lantunan, segala pujian, segala doa dan harapan yang kita persembahkan, dan segala dosa dan kekurangan yang kita berikan kepada Yesus akan diampuni, akan dijawab oleh karena kebaikan dan kasih setia penyertaan daripada Kristus Yesus. Oleh karena itu sepanjang hari ini kita akan menjalani kehidupan kita. Mari kita melakukan segala ibadah kehidupan kita di dalam Yesus Kristus yang adalah imam sampai selama-lamanya. Mari beraktivitas dan bersukacita untuk melakukan segala hal di dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang ditabur untuk hidup kita sepanjang hari ini dalam kerohanian kita. Oleh karena itu, apabila kita ingin berbagi pada orang lain, mari kunjungi YouTube Pendeta John Amarpao, kemudian subscribe dan berikan tanda jempol, hidupkan tanda lonceng, kemudian kita bagi kepada orang lain sehingga banyak orang yang akan menerima dan mendapat firman Tuhan